Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pompa air. Ini pompa airnya milik tukang pijet Pundong ya. Mungkin Anda yang melihat Pundong Yogyakarta, Pundong Bantul Yogyakarta mengetahui wilayah ini. Dan kata pemiliknya, pompa air ini mengalami mati total dan tidak dapat berputar. Nah, kerusakannya apa sih dan bagaimana cara memperbaikinya? Semoga aja gulungan kawatnya nggak gosong ya. Oke, kali ini kita akan membuka penutup kipasnya bagian belakang. Setelah terlepas seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mencoba ya. Kita coba putar-putar apakah berat atau tidak ya. Oke, dan di sini perputaran pada kipasnya itu agak berat ya. Kemungkinan di sini ada yang nyangkut atau gimana, seperti silnya mungkin silnya kelet atau gimana, saya juga kurang tahu. Oke, dan mungkin langkah selanjutnya kita harus melepas kipasnya dan kita akan melepas spoolnya atau penggulungannya atau gulungan asli dari pompa air ini. Nampaknya ini belum pernah digulung ulang ya. Dan di sini langkah pertama yang mungkin akan saya lakukan adalah untuk melepas bagian perkabelannya. Mungkin di sini ada yang short atau gimana. Kita lepas bagian kabel dan kapasitornya dulu ya. Dan setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya kita amati ya, apakah ada kawat yang terbakar pada gulungan ini. Nah, seperti ini nampaknya masih bagus dan masih fresh ya, seger ya, seger kayak buah ya. Ya gitulah pokoknya. Dan di sini dapat kita amati seperti ini, nampaknya masih ori dan masih cukup lumayan bagus dan tidak ada tetesan air yang berkarat-berkarat gitu. Jadi saya bisa memastikan bahwa spoolnya atau gulungannya masih dalam kondisi baik. Langkah selanjutnya kita harus membongkar pada bagian impellernya. Apakah di sini yang menjadi masalah pompa air tidak dapat berputar atau gimana? Karena gini ya, pompa air, hampir seluruh pompa air apabila tidak dipakai selama 3-4 hari itu akan macet, seperti itulah. Harap dipahami baik-baik ya. Dan kali ini kita akan melepas impellernya dulu ya. Cara pelepasannya pun cukup lumayan mudah, nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Pakai kunci T ukuran 10, terus kita pisah, kita ketok-ketok pada bagian penutup impellernya. Terserah, bisa menggunakan obeng main, bisa menggunakan tata dan lain sebagainya, terserah Anda. Setelah terlepas seperti ini, ternyata memang benar pada seal lengket, sehingga
tidak dapat berputar atau ngerem itu ya. Dan di sini terlihat bahwa asnya agak-agak neyeng ya. Dan di sini harus kita amplas, kalau ada sih amplas ya. Kalau nggak ada ya di cutter aja. Jadi seperti itu, kita amplas, kalau nggak cutter. Di kesempatan kali ini saya hanya mengaturnya saja. Yang penting di sini asnya bersih, tapi ngaturnya jangan terlalu dalam, nanti takutnya lecet dan mendapat atau menyebabkan kebocoran pada as atau sealnya juga. Jadi harap hati-hati ke proses pengamplasan atau pengikiran atau pengupasan dengan menggunakan cutter seperti ini. Untuk cara ini tidak saya rekomendasikan untuk Anda ya. Kalau bisa pakai amplas yang halus agar hasilnya juga halus dan aman. Setelah kita melakukan proses pengamplasan, langkah selanjutnya, meskipun tidak rusak pada bagian spoolnya atau bagian kawatnya, setidaknya kita kasih pengaman panas seperti selak ini yang saya pakai, selak Redstone Red Insulating Material. Di sini dapat Anda gunakan, penggunaan nyaman dan aman. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk menanti keringnya, jadi bisa langsung dipasang ya. Dan selak redstone ini dapat Anda beli di link deskripsi yang ada di bawah ini ya, yang telah saya sediakan. Harganya pun tidak cukup lumayan mahal ya, tidak cukup lumayan mahal. Dan di sini cepat kering dan aman untuk digunakan. Kalau misalkan selak yang cair seperti itu kan delodok, bahasa Jawa delodok apa ya, bahasa Indonesianya delodok, cuwer, lober ya, seperti itulah pokoknya. Jadi kalau ini nggak akan lober, selober seperti selak yang cair, ini akan langsung tertempel seperti pilok itulah. Tapi di sini campurannya berbeda. Oke, kita selak dulu agar merata ya. Dan ketika posisi penyelaan udah oke, udah kita kasih selak, udah merata, lalu kita akan melanjutkan cara pemasangannya yang cukup lumayan mudah lah ya. Dan jangan lupa kasih karet yang berada di bagian tengah antara laker dan sealnya, agar ketika air menuju ke bagian as, bagian tengah-tengah itu nggak langsung masuk ke bagian spool. Paham lah ya, karet bundar hitam itu loh, pokoknya seperti itu. Dan oke, kita pasang dulu dan nanti akan kita coba dan kita tes seberapa ampere yang berjalan ketika kita coba dan kita ukur menggunakan tang ampere daya watt. Itu menjadi satu kesatuan, satu kunci yang perlu diutamakan untuk pompa air ini. Kenapa? Apabila ampere tinggi, wattnya mesti tinggi. Jadi harap perhatikan baik-baik ketika Anda mengukur ampere pada pompa air, segala pompa air.
Dan setelah oke semuanya, setelah terpasang semuanya, lalu kita akan memasang sebuah kabelnya. Cara pemasangannya pun juga cukup lumayan mudah, dan nanti kita akan sediakan sebuah tang ampere untuk mengukur daya yang berjalan pada pompa air ini. Semoga aja nggak lebih dari 1,5 ya. Kalau 1,5 mungkin bisa spoolnya yang rusak atau terbakar pada dalam spoolnya, dalam kawatnya yang tidak terlihat oleh mata. Oke, kita tancapkan listrik dulu dan pompa air menyala, kipas berputar, dan kita akan mengamati ampernya. Ini kipasnya muter ya, dan ampernya adalah 0, berapa tuh, 0,88 ya. Cukup lumayan aman dan cukup lumayan mudah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya.